Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai klasifikasi materi dengan submateri yaitu campuran. Ini beranjak dari materi sebelumnya di mana kita telah membahas klasifikasi zat tunggal berupa unsur dan senyawa. Sekarang kita menuju klasifikasi materi berikutnya yaitu campuran. Nah, di sini identitas mata pelajarannya. Kemudian, sebelum kita membahas mengenai campuran, mari kita sama-sama perhatikan terlebih dahulu minuman-minuman yang ada di layar yang tentunya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Yang pertama ada air putih atau air bening ini, kemudian ada segelas teh manis dan juga ada secangkir kopi. Bisakah kalian menerka kira-kira kenapa Ibu menanyakan minuman-minuman ini? Nah, ini adalah untuk membedakan bahwa kita bisa menggolongkan mana yang termasuk zat tunggal dan juga mana yang termasuk ke dalam campuran. Di mana air putih ini bisa kita golongkan sebagai zat tunggal karena hanya tersusun dari satu zat yaitu zat air itu sendiri. Sedangkan teh manis dengan air kopi ini kita golongkan ke dalam campuran. Nah, dari pengertiannya, campuran sendiri adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan juga masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Nah, mari kita sama-sama cek. Tadi untuk air putih berarti penyusunnya adalah partikel senyawa H2O-nya ya. Kemudian untuk teh manis ini secara konkretnya itu tersusun dari air dan juga tehnya ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu apa itu zat campuran. Di sini yang namanya campuran itu tersusun atau terbentuk dari dua zat atau lebih. Di mana pada teh manis ini terdiri dari air dan gula. Sedangkan contoh yang lainnya itu misalkan kita punya air dengan pasir. Jadi adanya dua campuran zat, adanya dua zat yang kemudian dicampurkan itulah yang kita sebut dengan campuran. Nah, campuran sendiri di sini kita bedakan ke dalam dua jenis, ada yang kita sebut dengan campuran homogen dan juga ada yang kita sebut dengan campuran heterogen. Apa sih Bu perbedaannya homogen dengan heterogen? Ini kalau misalkan homogen itu komponen penyusunnya itu sudah tercampur merata gitu. Jadi kita tidak lagi bisa membedakan zat-zat penyusunnya, tetapi sifat dari masing-masing zatnya itu masih bisa kita rasakan. Sedangkan campuran heterogen itu baik zatnya ataupun sifatnya itu masih tampak dengan jelas seperti itu. Contoh, di sini kita punya teh manis. Kita tahu bahwa teh manis itu disusun oleh air, teh, dan juga gula. Nah, setelah kita campurkan, itu kan semuanya tampak merata ya. Jadi kita tidak lagi melihat adanya serpihan gula dan lain sebagainya. Artinya air, teh dengan gula ini bercampur merata, semuanya tercampur. Nah, tetapi kita masih bisa merasakan sifat dari masing-masing zatnya itu. Seperti apa air? Oh, itu bentuknya masih cair kok, sama kayak tadi air. Kemudian warnanya, oh warna ini berasal dari teh. Kemudian kalau kita cicipi itu rasanya manis. Oh, itu adalah sifat dari gula. Sehingga ini walaupun zatnya itu sudah tidak tampak, tetapi sifatnya itu masih bisa kita rasakan. Nah, inilah kita sebut dengan campuran homogen. Sedangkan kalau kita punya campuran heterogen, kita contohkan di sini air kopi, ya. Air, ada kopi dan ada gula. Nah, setelah tercampur, ini masih ada zat penyusun itu yang masih bisa kita lihat. Contohnya di sini kopinya. Nah, kopi ini masih tampak jelas bentuk dari kopinya itu sendiri. Sehingga ketika zatnya itu masih tampak, maka ini kita masukkan ke dalam campuran heterogen, ya. Seperti itu tadi. Nah, ya. Ini adalah penjelasan mengenai campuran. Di
kehidupan kita banyak sekali campuran yang bisa kita, amati. Nah, oleh karena itu setelah mempelajari materi ini, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian bisa selesaikan secara mandiri. Demikian penjelasan dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.